Selama ini Anda mengalami pantang dan puasa, itu pada akhirnya juga harus sesuai dengan ketentuan gereja Katolik. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman, kita sudah masuki masa Prapaskah yang dimulai dengan hari Rabu Abu. Lalu bagaimana dengan pantang dan puasa kita menurut ketentuan gereja Katolik? Selama ini Anda mengalami pantang dan puasa, itu pada akhirnya juga harus sesuai dengan ketentuan gereja Katolik. Maka mari kita mulai tentang ketentuan tobat dengan puasa dan pantang menurut kitab hukum kanonik. Yang pertama, Kanon 1249 mengatakan semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing itu melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon berikut. Yang kedua, Kanon 1250, hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Saya ulangi, Kanon 1250, hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Yang ketiga, Kanon 1251 mengatakan pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, Kanon 1252 mengatakan peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun. Pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun. Sedangkan peraturan puasa mengikat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang dibina. Dibina apa? Dibina ke arah cita rasa tobat yang sejati. Ada proses pembinaan dalam Kanon 1252 bagi mereka yang belum masuk dalam takaran umur ini. Yang kelima, Kanon 1253. Konferensi para uskup dapat menentukan dengan lebih rinci pelaksanaan puasa dan juga pantang, dan juga dapat menggantikan seluruhnya atau sebagian wajib puasa dan pantang itu dengan bentuk-bentuk tobat yang lain, terutama dengan karya amal kasih serta latihan rohani. Itu menurut ketentuan KHK. Sedangkan ketentuan dari konferensi para uskup di Indonesia
itu menentukan selanjutnya. Apa itu? Yang pertama, hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Yang kedua, yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berusia 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berusia genap 14 tahun ke atas. Yang ketiga, puasa dalam arti yang yuridis berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Makan kenyang hanya sekali sehari, bukan makan kenyang selama 1 hari. Berbeda. Pantang dalam arti yuridis berarti memilih pantang daging atau ikan atau garam atau jajan, belanja atau rokok bagi Anda yang merokok. Bila dikehendaki masih juga bisa menambah sendiri puasa dan pantang secara pribadi tanpa dibebani dengan dosa bila melanggarnya. Nah, maka dari 2 aturan menurut KHK juga konferensi para uskup di Indonesia, maka penerapannya bagaimana? Lalu kita akan lihat penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita pelan-pelan. Yang pertama, kita berpantang setiap hari Jumat sepanjang tahun. Contoh, kita berpantang setiap hari Jumat sepanjang tahun. Contohnya, pantang daging, pantang rokok, dan lain-lain. Kecuali jika hari Jumat itu jatuh pada hari raya. Seperti dalam oktav masa Natal dan oktav masa Paskah. Penetapan pantang setiap Jumat ini adalah karena gereja menentukan hari Jumat sepanjang tahun, kecuali yang jatuh hari raya adalah hari tobat, hari pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita berpantang, pilihlah makanan atau minuman yang paling kita sukai. Jika kita berpantang, nah ini, pilihlah makanan atau minuman yang paling kita sukai. Pantang daging adalah contohnya, atau yang lebih sukar mungkin pantang garam. Tapi ini bisa juga berarti pantang minum kopi. Bagi yang suka sekali kopi, juga pantang sambal bagi mereka yang sangat suka sambal. Kopi saya suka, sambal saya suka. Juga pantang rokok bagi mereka yang merokok. Juga apalagi pantang jajan bagi mereka yang suka jajan. Juga bagi para cewek-cewek yang suka belanja juga bisa berpantang. Untuk itu, apalagi dan Anda bisa semua menambahkan itu sesuai dengan porsi dan juga pengenalan diri akan diri teman-teman. Jadi kita pada dasarnya tidak suka jajan, jangan memilih pantang jajan sebab tidak ada artinya. Contoh, saya pantang rokok, Romo. Saya nggak merokok. Lalu bagaimana? Pantang tidak ada artinya. Atau misalnya saya pantang daging. Wah, memang saya nggak makan daging. Saya vegetarian. Ya nggak ada artinya, gitu ya. Artinya berpantang itu sesuai dengan apa yang paling kita sukai. Yang ketiga, pantang itu tidak terbatas hanya makanan. Namun pantang makanan dapat dianggap sebagai hal yang paling mendasar dan dapat dilakukan oleh semua orang. Namun jika satu dan lain hal tidak dapat dilakukan,
ternyata terdapat juga pilihan yang lain. Seperti apa? Seperti pantang kebiasaan yang paling mengikat. Seperti pantang nonton televisi, pantang shopping, pantang ke bioskop. Ini untuk Anda, pantang gosip. Juga bagi teman-teman muda yang suka hanya melihat laptop atau handphone, itu adalah pantang main game dan yang lain-lain. Jika memungkinkan juga, tentu kita dapat melakukan gabungan antara pantang makanan atau minuman dengan pantang kebiasaan-kebiasaan yang barusan saya jelaskan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, puasa minimal dalam setahun adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Ini penting. Puasa minimal loh. Dalam setahun adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung, itu minimal. Yang kelima, waktu berpuasa kita makan kenyang satu kali. Dapat dipilih sendiri pagi atau siang atau malam. Tapi jangan pagi siang malam. Maka harap dibedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Dibedakan antara makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Karena maksud berpantang juga adalah untuk melatih pengendalian diri kita. Maka jika kita berbuka puasa atau pada saat makan kenyang, kita juga tetap makan seperti biasa, tidak berlebihan. Seperti orang yang belum makan 3 hari, wah sangat berlebihan. Juga makan kenyang satu kali sehari bukan berarti kita boleh makan snack atau cemilan berkali-kali sehari. Ini bagi Anda, saya nggak makan Romo, tapi saya nyenek, saya nyemil berkali-kali dalam sehari. Itu juga bukan. Maka ingatlah tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah pengendalian diri dan keinginan untuk turut merasakan sedikit penderitaan guru kita, penderitaan Yesus, dan mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan kita. Yang keenam, maka pada saat kita berpuasa, kita dapat mendoakan untuk pertobatan seseorang atau mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Doa-doa seperti inilah yang sebaiknya mendahului puasa. Kita ucapkan di tengah-tengah kita berpuasa, terutama saat kita merasa haus atau lapar. Dan doa ini pula yang menutup puasa kita atau sesaat sebelum kita makan. Juga di sela-sela kesibukan sehari-hari, kita dapat juga mengucapkan doa sederhana. Contoh, ampunilah aku ya Tuhan, aku mengasihimu Tuhan Yesus, mohon selamatkanlah orang-orang yang bisa Anda isi, termasuk orang-orang yang dikasihi juga yang membenci Anda. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, karena yang ditetapkan di sini adalah syarat minimal, yang ditetapkan di sini adalah syarat minimal, dan ingatlah itu teman-teman, syarat minimal, maka kita sendiri boleh menambahkan sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kekuatan badan kita. Jadi boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai siang atau sampai sore, atau bagi yang memang dapat melakukannya sampai 1 hari penuh. Juga tidak menjadi masalah. Puasa sama sekali tidak makan dan minum atau minum sedikit air. Maka diperlukan yang namanya kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan hal ini. Yaitu seberapa banyak kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa. Dan seberapa jauh juga itu memungkinkan dengan kondisi tubuh kita, sesuai dengan kondisi badan kita. Walaupun tentu jika kita terlalu banyak excuse, yang berarti kita perlu mempertanyakan kembali
sejauh mana sih kita sebetulnya mengasihi Yesus dan mau sedikit berkorban demi mendoakan keselamatan dunia. Teman-teman, itu menjadi sebuah ketentuan-ketentuan yang bisa kita pelajari, juga bisa kita jalankan selama masa pantang dan puasa dalam masa Prapaskah di tahun 2021 ini. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, juga mengajak teman-teman, mari kita menghidupi semangat hidup pantang dan berpuasa, sekali lagi untuk sebagai bentuk kita mencintai Allah, mencintai Yesus, dan juga berkorban demi mendoakan keselamatan dunia. Maka selamat masuki masa Prapaskah ini. Semoga dalam kondisi pandemi, dalam masa Prapaskah tahun 2021 ini, Anda semakin bisa menemukan makna yang terdalam, Anda semakin bisa mendekatkan diri bersama Allah, dan juga pada akhirnya Anda dan saya, juga kita semua sungguh pada akhirnya menemukan Kristus yang hadir dalam seluruh kehidupan kita. Doa saya, Romo Gandhi beserta kita semua. Maka kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang selanjutnya yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.